Saat ini, dalam dunia yang serba materialistis, hubungan manusia dengan alam-alam kegaiban kerap dianggap sebagai sesuatu yang klinik, bahkan tidak masuk akal. Orang-orang bahkan dengan mudahnya memberikan label halu kepada orang-orang yang mengaku masih bisa melakukan kontak dengan makhluk dari dimensi lainnya, dari dimensi spiritual yang berbeda misalnya. Sejarah Nusantara sendiri, sebelum dan setelah banjir besar yang konon menenggelamkan Atlantis seperti tidak ada sama sekali. Orang-orang Nusantara yang masih berusaha melestarikan tradisi spiritual leluhur juga kerap terpinggirkan dan diberi stigma negatif, sehingga hubungan manusia dengan makhluk dari dimensi spiritual lainnya menjadi semakin langka. Tapi siapa sangka, jika salah satu pemimpin diktator dunia yang namanya terkenal hingga kini, ternyata menjalin hubungan mesra dengan tradisi-tradisi okultisme atau penyembahan gaib di masa karirnya. Bahkan partai yang ia pimpin sendiri sangat berkaitan erat dengan tradisi dan kepercayaan okultisme kuno yang berhubungan dengan kegaiban dan sejarah Atlantis yang hilang. Ingat Adolf Hitler? Tentu kalian tahu dia sebagai pemimpin partai Nazi yang diktator dan juga terkenal dengan genosidanya yang sangat besar dan kejam, yakni Holocaust. Tak banyak literatur yang membahas keterkaitan antara Nazi, Adolf Hitler, dengan okultisme. Tak banyak juga catatan sejarah yang mengulas bahwa kepercayaan Adolf Hitler terhadap kegaiban turut mendorong Adolf Hitler melakukan pemurnian ras besar-besaran hingga membinasakan 2/3 umat Yahudi di muka bumi. Seperti apa hubungan Adolf Hitler, partai Nazi, dan spiritualitas okultisme yang mereka jalankan dalam perpolitikan Jerman? Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita mudah stres dan kehilangan jati diri kita sendiri. Meditasi dan mindfulness bisa membantu kamu untuk meningkatkan kesadaran hidup, bahkan menyembuhkan stres dan sakit segala loh. Tapi gimana caranya? Nah, di retreat ini kita bakalan belajar bareng-bareng soal ini. Dan kita retreatnya di Labuhan Bajo langsung loh. Seperti ini nih. Don't know what is real, no lie. Indah banget kan? Dan sensasinya beda karena selama retreat kita akan stay di atas kapal sambil menikmati pulau-pulau Labuhan Bajo yang indah. Tertarik buat ikutan? Langsung cek deskripsi di video dan daftar sekarang karena retreat ini terbatas untuk 22 orang saja. No, I don't wanna do this. Now I'm saying bye-bye. Time for me to let you go. Let you go. Pada tahun 1941 sampai 1945, Jerman di bawah pemerintahan Adolf Hitler melancarkan genosida terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi atau 2/3 populasi Yahudi di dunia dengan teknik-teknik yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Adolf Hitler menganggap Yahudi adalah ras inferior. Keberadaan mereka dikhawatirkan akan mengganggu kemurnian ras Arya yang diyakini Adolf Hitler dan petinggi Nazi lainnya merupakan ras unggul nenek moyang Jerman. Ras Arya diyakini dulunya adalah bangsa penghuni Atlantis, sebuah benua yang hilang yang sudah mendiami daratan Eropa Utara sejak ribuan tahun silam. Ras Arya diyakini sebagai ras yang sangat superior, memiliki kemampuan gaib yang tidak umum dimiliki oleh manusia-manusia di zaman sekarang, dan memiliki bakat untuk menjadi manusia super. Atas dasar rasisme inilah, Jerman melakukan pembersihan atau pembunuhan massal terhadap orang-orang cacat, homoseksual, orang-orang Roma atau Gypsy, dan orang-orang Yahudi karena mereka dianggap ras inferior, bukan keturunan bangsa Arya. Dan keberadaan mereka di Jerman diyakini hanya akan merusak kualitas keturunan Arya saja. Jika kalian melihat bendera Nazi yang berlambang swastika, tentunya kalian bakalan heran dong. Bagaimana bisa lambang swastika yang biasa dipakai oleh umat Hindu dan Buddha di India dan di Tibet malah menjadi bendera kebanggaan partai Nazi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Asia. Tapi herannya, sejumlah ilmuwan dari partai Nazi malah dikirim ke Tibet dengan ekspedisi khusus untuk mencari informasi tentang Shambhala segala loh. Padahal Shambhala ini banyak diyakini orang sebagai negeri mitologi yang sampai kini sulit dibuktikan keberadaannya. Tapi, mengapa Nazi rela repot-repot meneliti Tibet untuk menemukan jalan menuju Shambhala? Sebenarnya seperti apa sih surga yang bernama Shambhala ini? Benarkah di sini adalah lokasi tempat mengungsinya sisa-sisa penghuni Atlantis yang dulu selamat dari banjir besar yang membuat benua ini hilang?
Dalam tradisi Buddha Tibet, Shambhala adalah sebuah kerajaan spiritual. Nama Sanskerta Shambhala disebutkan dalam kitab Purana Hindu sebagai sebuah kota yang kemungkinan mengarah kepada Shambhala di Uttar Pradesh. Shambhala akan menjadi lokasi lahirnya Kalki atau avatar agama Hindu yang merupakan inkarnasi dari Dewa Wisnu yang akan memimpin menuju era baru atau Satya Yuga dan menjadi nubuatan kerajaan Maitreya yang berkuasa, yakni Sang Buddha masa depan. Ilmuwan dari Partai Nazi sendiri mempercayai bahwa Tibet adalah lokasi paling possible sebagai tempat bernaungnya Shambhala. Jonathan Black dalam bukunya Sejarah Dunia yang Disembunyikan juga sempat menuturkan terkait Shambhala. Ketika banjir besar melanda Atlantis dan membuat benua indah ini tenggelam, sebagian pengungsinya melabuhkan kapal mereka ke arah Tibet dan mendirikan Shambhala di sana. Masyarakat Tibet diyakini adalah keturunan langsung dari orang-orang Atlantis yang mengungsi ini. Beberapa orang mengatakan bahwa Shambhala hanya bisa dicapai melalui terowongan bawah tanah. Yang lainnya mengatakan bahwa terowongan tersebut berada pada dimensi lain, masuk ke portal rahasia yang terbuka di suatu tempat di area itu. Saint Augustine dan Saint Paul, salah seorang teolog besar Kristen, menuliskan bahwa Shambhala merupakan tempat di mana Henoch dan yang lainnya itu tinggal. Henoch adalah salah satu keturunan Set, putra Adam dan Hawa yang lahir pasca tewasnya Habil. Shambhala juga disebut sebagai surga dunia yang sangat tinggi. Saking tingginya, sampai-sampai air bah tidak mampu menyentuh Shambhala. Beberapa penganut teosofi terkemuka seperti Helena Blavatsky dan Immanuel Swedenborg juga pernah menyinggung tentang Shambhala ini. Catherine Emmerich, seorang mistikus Katolik dari Jerman di abad ke-19, menyebutkan Shambhala sebagai gunung nabi-nabi, tempat di mana Henoch, Elijah, dan manusia spiritual lainnya hidup dan meninggal tidak dengan cara mati, melainkan moksa. Di Shambhala ini pula lah, ia meyakini manusia masih bisa melihat unicorn-unicorn yang dulu sempat hidup di Atlantis, namun kini dianggap punah karena tersapu oleh air bah. Banyak pejabat tinggi di Partai Nazi, termasuk Adolf Hitler, terutama Himmler dan Hess, memiliki kepercayaan okultisme yang kuat dan rumit. Jerman sendiri pernah mengirim ekspedisi resmi ke Tibet antara tahun 1938 sampai 1939 sekaligus sambil memenuhi undangan pemerintah Tibet untuk menghadiri perayaan Losar atau Tahun Baru. Dari ekspedisi inilah Jerman berhasil membawa pulang banyak literatur kitab suci kuno bangsa Tibet. Berikut contoh bibit hewan dan tumbuhan yang bisa hidup di sana. Tidak lupa, tim ekspedisi ini juga membawa pulang ratusan cetakan kepala, cap tangan, dan cap sidik jari orang-orang Tibet yang diyakini adalah keturunan langsung ras Arya dari Shambhala. Dari pengukuran kepala inilah, Jerman memiliki acuan untuk melakukan eugenetika atau pemurnian ras di Jerman dengan cara mencocokkan ciri-ciri fisik penduduk Jerman dengan ciri-ciri fisik ras Arya yang diwakili oleh bangsa Tibet itu tadi. Manusia yang tidak memenuhi persyaratan fisik ras Arya akan dimasukkan ke dalam golongan ras inferior dan dimusnahkan dengan cara pembantaian. Saat itu, kebetulan ras Yahudi menjadi ras yang paling banyak menjadi korban eugenetika ini. Maka, korban Holocaust paling banyak juga dari bangsa Yahudi. Dan ini terjadi hampir di seluruh Eropa. Bagaimana Shambhala ini bisa menginspirasi Nazi dalam mengambil keputusan rasisme di pemerintahannya? Sudah pernah tahu teori bumi berongga atau Hollow Earth? Jadi, menurut beberapa saintis dan penganut teosofi, bentuk bumi tidaklah bulat seperti yang diajarkan di sekolah selama ini. Mereka percaya, di bawah bumi ini tidak langsung berhadapan dengan inti bumi yang cair dan panas, melainkan ada sebuah rongga yang memungkinkan sebuah peradaban manusia tumbuh di situ. Pada akhir abad ke-17, astronom Inggris Sir Edmund Halley pertama kali menyatakan bahwa bumi itu berlubang dan terdiri dari 4 bola konsentris. Shambhala juga diyakini berada di bawah tanah ini, masuk melalui dataran tinggi Tibet. Bangsa yang menghuni Shambhala ini disebut Arya. Ras Arya tidaklah berdiri sendiri. Mereka memiliki sebuah kekuatan spiritual atau gaib yang disebut dengan Vril. Vril ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Shambhala untuk menjadi manusia super dan menguasai dunia. Banyak orang Jerman di awal abad ke-20 percaya bahwa mereka adalah keturunan Arya yang telah bermigrasi ke selatan dari Atlantis dan
yang ditakdirkan untuk menjadi ras utama manusia super melalui kekuatan Vril. Adolf Hitler termasuk yang percaya dengan mitos ini. Atas dasar kepercayaan rasisme dan spiritual inilah, pada tahun 1910 berdiri Thule Society, sebuah aliran spiritual di Jerman yang berfokus mempelajari peradaban dan spiritualitas ras Arya dari benua Atlantis yang hilang. Pada tahun 1919, Thule Society membentuk Partai Buruh Jerman. Mulai akhir tahun itu, Dietrich Eckart, anggota lingkaran dalam atau inner circle dari Thule Society, memprakarsai Adolf Hitler untuk masuk ke dalam perkumpulan rahasia ini dan mulai melatihnya metode memanfaatkan Vril untuk menciptakan ras manusia super Arya. Hitler sendiri sudah berpikiran mistik sejak masa mudanya, yakni ketika dia mempelajari ilmu penyembahan gaib atau okultisme dan teosofi di Wina. Pada tahun 1920, Hitler menjadi ketua Partai Buruh Jerman, yang sekarang berganti nama menjadi Partai Buruh Sosialis Jerman atau Nazi. Tahun 1918, Karl Haushofer mendirikan Vril Society di Berlin, Jerman. Banyak orang mengatakan bahwa Vril Society adalah lingkaran dalam dari Thule Society. Karl Haushofer sendiri termasuk salah satu orang yang mempengaruhi ideologi rasial Adolf Hitler. Seperti namanya, Vril Society berfokus dalam menggali dan mempraktekkan spiritualitas ras Arya dan lebih menekankan pada penggunaan kekuatan gaib Vril itu sendiri. Vril Society juga menegaskan asal penduduk Asia Tengah adalah dari ras Arya. Rudolf Hess adalah salah satu siswa terdekat dari Karl Haushofer dan dia diperkenalkan kepada Adolf Hitler pada tahun 1923 ketika Hitler dipenjara karena putsch atau kudeta yang gagal. Selanjutnya, Haushofer sering mengunjungi sang Führer atau pemimpin partai Nazi masa depan tersebut sambil mengajarinya geopolitik terkait dengan gagasan dari Thule Society dan Vril Society. Jadi, ketika Adolf Hitler menjadi kanselir Jerman pada tahun 1933, dia mengadopsi geopolitik sebagai kebijakannya bagi ras Arya untuk menaklukkan Eropa Timur, Rusia, dan Asia Tengah. Kunci suksesnya adalah menemukan nenek moyang ras Arya di Asia Tengah, penjaga rahasia Vril. Ketika nenek moyang ras Arya di Shambhala sudah ketemu dan kekuatan Vril bisa dimanfaatkan, maka Jerman akan mampu bangkit dari kekalahan dan keterbelakangan akibat kekalahan di Perang Dunia Pertama, kemudian menjadi negara besar yang mampu menguasai Eropa dan Asia Tengah. Untuk mengeksekusi ideologi rasisme inilah, maka eugenetika pun dilakukan di Jerman. Adolf Hitler membuat kebijakan-kebijakan baru yang memisahkan penduduk Jerman yang dianggap asli ras Arya dengan ras lainnya. Ras lain selain ras Arya dianggap inferior dan patut untuk dibasmi. Berkembang juga doktrin bahwa keturunan ras Arya kini mengalami penurunan kualitas akibat banyaknya perkawinan silang dengan manusia dari ras-ras lain. Berdasarkan hasil ekspedisi dan cetakan muka yang dibawa dari ekspedisi di Tibet tersebut, Jerman melakukan pencocokan ciri-ciri fisik penduduk Jerman dengan ciri-ciri ras Arya yang berhasil dihimpun selama ekspedisi ke Tibet. Ras yang tidak termasuk dalam kategori Arya, terutama ras Yahudi, banyak yang terpaksa harus dideportasi ke kamp-kamp konsentrasi dan menjalani penyiksaan di luar nalar manusia. Banyak yang tempat tinggalnya dijejalkan di dalam ghetto-ghetto kumuh dengan pasokan air bersih dan makanan yang sangat minim. Ghetto ini adalah apartemen kumuh khusus untuk ras Yahudi yang dideportasi. Dalam satu unit ghetto bisa diisi oleh 4-5 keluarga Yahudi sekaligus, sehingga mereka tidur dengan cara berhimpit-himpitan. Mereka juga harus menjalani kerja paksa tanpa upah yang memadai. Seringkali mereka yang kelelahan akibat kerja paksa meninggal di lokasi kerja atau ditembak oleh tentara Nazi karena dianggap tidak berguna. Mayat pekerja-pekerja yang tewas ini langsung dibakar atau ditumpuk dalam galian kuburan massal begitu saja. Anak kecil banyak yang terpaksa menjadi pencuri atau pencopet karena sangat kelaparan dan orang tuanya tidak memiliki simpanan uang untuk membeli bahan makanan. Tak jarang mereka membagi selembar roti untuk beberapa anak sekaligus. Ketika musim dingin tiba, banyak yang mati karena kelaparan dan kedinginan. Penyiksaan tak berhenti sampai di situ. Pembunuhan massal juga dilakukan terhadap para deportan di ghetto dan kamp-kamp konsentrasi lainnya. Semula mereka ditembak satu persatu. Lama-lama, pasukan SS milik Nazi menemukan metode yang jauh lebih cepat dan praktis, yakni dengan menjejalkan para deportan ke dalam kamar-kamar tertutup, kemudian dialiri oleh gas beracun sampai meninggal.
Dengan cara ini, tentara SS milik Nazi bisa membunuh ratusan orang dalam sehari. Para deportan yang masih hidup, yang tidak tahan dengan siksaan selama masa deportasi dan Holocaust, banyak yang memilih untuk bunuh diri karena stres. Obsesi Nazi dan Adolf Hitler terhadap keberlangsungan ras Arya ini menjadi alasan banyak terjadi genosida di Eropa untuk membantai ras-ras manusia yang dianggap bukan ras Arya. Bangsa Arya diyakini mereka sebagai keturunan dari bangsa Atlantis yang benuanya sudah menghilang. Kehebatan ras Arya secara spiritual diyakini mampu memberikan ras unggul untuk Jerman dan membawa negara ini menjadi negara yang besar dan meraih kejayaan pasca kekalahan mereka dalam Perang Dunia Pertama. Namun tetap saja, pengaruh dari okultisme terhadap kebijakan politik Adolf Hitler ini banyak membuat sejarawan bingung. Rasanya seperti tidak masuk akal kan? Sebuah kepercayaan gaib bisa mempengaruhi rezim untuk melakukan tindakan yang brutal dan kejam pada hampir seluruh Eropa. Karena itu, sangat jarang kita lihat sejarawan membahas sisi okultisme yang mempengaruhi gaya politik Nazi dan Adolf Hitler. Tentunya banyak juga yang bertanya-tanya, masa iya sih? Gara-gara percaya hal gaib aja, Adolf Hitler sampai tega memusnahkan ras non-Arya se-Eropa? Bukankah Adolf Hitler tergolong manusia yang cerdas? Jika tidak cerdas, bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin di Jerman? Di sisi lain, Andrew Hitchcock tidak membahas okultisme yang menjadi penyebab ideologi Adolf Hitler menjadi sangat rasisme dan brutal itu tadi. Penulis The Synagogue of Satan ini justru memaparkan dugaan lain yang cukup mengejutkan terkait hubungan Adolf Hitler sendiri dengan salah satu elit Yahudi di Eropa. Hans-Jürgen Kohler dalam bukunya Inside the Gestapo menceritakan hal yang mengejutkan terkait nenek dari Adolf Hitler, yakni Maria Anna Schick-Gruber sebagai berikut. Seorang pelayan wanita pergi ke Vienna dan menjadi pelayan rumah tangga di kediaman Rothschild, dan kakek Hitler yang tidak diketahui pasti ada di rumah tersebut. Dalam buku lain yang berjudul The Mind of Hitler yang ditulis oleh Walter Langer, disebutkan juga fakta mengejutkan sebagai berikut ini. Ayah Hitler, Alois Hitler, adalah anak haram dari Maria Anna Schick-Gruber. Maria tinggal di Vienna, Austria saat dia mengandung. Saat itu, dia dipekerjakan sebagai pelayan di rumah Baron Rothschild. Saat diketahui bahwa ia mengandung, Maria dikirim pulang ke kampungnya, di mana Alois lahir. Keluarga Baron Rothschild sendiri adalah salah satu elit Yahudi terkenal yang memiliki jaringan bank sentral di Amerika Serikat dan Eropa. Dugaan ini tentu saja mengarahkan kita kepada adanya kemungkinan bahwa Adolf Hitler adalah keturunan dari elit Yahudi yang bertempat tinggal di Vienna tersebut. Di permukaan, tampaknya Hitler tidak mungkin seorang keturunan Yahudi. Jika ia keturunan Yahudi, mengapa ia memusnahkan bangsanya sendiri? Atau, jika ia Yahudi, mengapa ia bisa lolos dari Holocaust? Tapi lebih lanjut, Andrew Hitchcock menyatakan, bila saja kita bisa mengetahui manfaat yang didapat Rothschild dari perang, baik secara finansial maupun politik, maka sebuah koneksi antara Rothschild dengan Adolf Hitler tentunya tidak tampak aneh. Hingga kini, penyebab utama mencuatnya ideologi rasisme Nazi masih menjadi perdebatan. Gabungan antara kepercayaan okultisme Nazi terhadap ras Arya dan Shambhala, serta kebencian Adolf Hitler atas ras Yahudi dan ras inferior lainnya, masih membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Apa sih sebenarnya yang mampu menggerakkan sebuah rezim untuk bertindak sebrutal dan sekejam itu? Jika kamu sendiri, mana yang lebih masuk akal? Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita mudah stres dan kehilangan jati diri kita sendiri. Meditasi dan mindfulness bisa membantu kamu untuk meningkatkan kesadaran hidup, bahkan menyembuhkan stres dan sakit segala loh. Tapi gimana caranya? Nah, di retreat ini kita bakalan belajar bareng-bareng soal ini. Dan kita retreatnya di Labuhan Bajo langsung loh. Seperti ini nih. Don't know what is real, no lie. Indah banget kan? Dan sensasinya beda karena selama retreat kita akan stay di atas kapal sambil menikmati pulau-pulau Labuhan Bajo yang indah. Tertarik buat ikutan? Langsung cek deskripsi di video dan daftar sekarang karena retreat ini terbatas untuk 22 orang saja. No, I don't wanna do this. Now I'm saying bye-bye. Time for me to let you go. Let you go.